Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Sebentar. Ya kan. Saya bantu dari sini boleh. Tuh, udah nyampe di layar Anda. Boleh. Sudah sampaikah di layar Anda undangan dari saya? Tinggal Anda simpan, ketik simpan. Oke. Iya. Saudari atau Ibu Fulana, Anda seorang muslimah ya? Betul. Oke, sudah menyimak dari tadi? Barusan. Oke. Jadi secara kaidah bahasa, bagi umat muslim, Muhammad itu adalah Rob. Rob dia itu. Kedudukannya di tengah-tengah umat dia sebagai Rob. Nah, Allah pun kedudukannya di tengah-tengah umat dia sebagai Rob. Sedangkan Anda itu adalah orang yang patuh, tunduk taat kepada Muhammad dan kepada Allah. Seluruh umat muslim di dunia boleh nggak ngelawan Muhammad sama Allah? Nggak boleh. Nggak boleh. Wajib nggak tunduk dan patuh taat kepada Muhammad dan Allah? Ya. Makanya ketika Muhammad ataupun Allah berkata, apa yang harus kalian ucapkan? Sami'na wa ta'na. Betul? Iya. Kami mendengar dan kami taat. Nggak boleh, ucapannya hanya itu. Nggak boleh keluar dari mulut kalian itu bantahan kalau Allah dan Rasulnya ngomong. Paham? Makanya kedudukan Muhammad dan kedudukan Allah itu sebagai Rob kalian. Pertanyaan saya, berapa Rob kalian? Rabbul Alamin satu. Bukan Rabbul Alamin. Oke, saya ulangi lagi. Apakah Muhammad Rob kalian? Kalau dalam pengertian Rob, saya patuh taat iya. Oke. Apakah Allah Rob kalian? Rabbus samawati wal ardi, Allah satu. Apakah Muhammad Rob kalian? Macet sudah. Coba ya, coba dengarkan lagi Bu, dengarkan Ibu, dengarkan. Muhammad adalah Robnya bagi umat muslim. Oke, Allah juga Rob bagi umat muslim. Pertanyaan saya, berapa Rob kalian? Rabbul Alamin itu Buset dah. Satu ditambah satu sama dengan satu. Susah. Maksud saya begini loh. Sebenarnya itu gini. Gampang kok sebenarnya. Islam dan Kristen itu sebenarnya saling mengerti kalau kita itu satu sama lain tuh ngerti. Itu loh. Seandainya kita itu ngerti bahasa, maka komunikasi kita itu tidak akan membawa yang namanya debat kusir tak berujung. Jadi kami itu mengimani Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Yang ketiga-tiganya adalah Rob tetapi satu. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Tidak. Yang disembah berapa? Oke, disembah itu apa? Oke, apa disembah itu? Berdoa. Yang memohon. Pantesan yang debat orang-orang awam. Gini, dengarkan. Quran dan Injil itu tidak kenal istilah menyembah. Enggak, menyembah itu umum untuk siapa saja. Kepada ibu orang menyembah, kepada raja orang menyembah. Al-Quran dan Alkitab itu bukan ngomongin menyembah, tapi berbakti. Bahasa Arabnya adalah ibadah. Ibadah itu dari kata abdu, penghambaan diri. Kalau nyembah itu cuma begini-begini, cuma gerakan badan. Kita itu tidak ngomongin gerakan badan. Kalau di Muslim memang iya gerakan badan. Terus, nah itu. Tapi kami tidak pakai istilah-istilah begitu.
Itu pun sebenarnya tidak ada di Quran. Cari, buka Quran sampai lepas sampulnya, nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini. Kalau ada lompat saya dari Monas, itu karangan para ulama. Nggak ada. Quran itu memerintahkan, di dalam Quran dikatakan, tidaklah kuciptakan jin dan malaikat ila liya'budu. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah ini sering orang mengartikan nyembah. Apa? Bukan begini-begini. Itu kesalahan kalian. Ibadah itu dari kata abdu. Menghamba, penghambaan diri. Nah, lalu kepada siapa kita menghamba? Kan itu pertanyaannya tadi. Menghamba kepada siapa kita? Pertanyaannya. Nah, menghamba kepada Bapa di sorga. Kalau Anda menghamba kepada Allah. Bagaimana cara menghambanya? Caranya Anda harus ngikutin apa kata Muhammad. Nah, bagaimana cara kami menghamba kepada Bapa di sorga? Ya harus ngikutin Yesus. Harus menjalankan apa yang disuruh Yesus. Itu cara kami beribadah kepada Bapa di sorga. Cara kalian beribadah harus ngikutin Rasul. Rasul cium batu, kalian harus cium batu. Rasul minum pipis, kalian harus ikut minum pipis. Misal. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya begini. Apakah mengikuti sang nabi akan membawa kita kepada sorga, sedangkan sang nabi sendiri berkata, aku tidak tahu jalan ke sorga. Buktinya sampai sekarang dia masih dalam kubur. Makanya yang harus diikuti, yang harus ditaati perintahnya, itu adalah Yesus. Makanya yang dijadikan sebagai Rob itu harusnya Yesus. Jangan itu nabi yang ada di dalam kubur. Kenapa? Kenapa kita jangan mengikuti nabi yang ada dalam kubur? Karena dia tidak tahu jalan kepada hidup. Orang dia saja di kuburan, gimana mau ngikutin orang mati? Begitu. Makanya segeralah bertaubat dan dibaptis dan menerima Yesus sebagai Robmu. Begitu ya. Nah. Masih mau mengikuti orang yang dalam kubur? Bukan seperti itu. Narasi yang Gimana? Yang Abang Edi sampaikan mulai tadi itu narasinya orang yang benci kepada Oke, silakan Islam. bantah kalau begitu. Bantah. Ya. Silakan bantah. Orang yang benci kepada Islam dan tidak tahu yang sesungguhnya Islam membuat narasi yang seperti itu. Oke, silakan Padahal bantah. tidak seperti itu. Bantah. Ya, Rasulullah itu ya sekarang memang sudah wafat, tetapi Rasulullah itu memberikan wasiat. Jadi selagi memegang dua yang saya sampaikan ini, maka kamu akan selamat. Jadi mungkin sudah selesai cara dakwahnya, tetapi beliau itu menitipkan dua pesan, memegang Al-Quran dan hadis. Selama umat manusia berpegang teguh kepada keduanya ini, maka itu adalah pedoman hidup saya. Bukan berarti saya sekarang ini dipakai, otaknya itu dipakai. Kata-kata seperti itu. Apakah dia melaksanakan itu semua? Apakah dia sendiri melaksanakan itu semua? Saya. Bukan. Itu pedoman hidup saya. Sebentar. Al-Quran, hadis. Sebentar, ganti-gantian, Bu. Apakah Muhammad melaksanakan itu semua? Al-Quran. Dia kan tadi berkata, aku meninggalkan kepada kalian dua, yaitu Quran dan Sunnah. Betul? Karena kalau kalian menjalankan keduanya, niscaya akan mendapat keselamatan. Betul? Keselamatan. Oke. Ya. Dia melaksanakan itu enggak? Ya iyalah. Dia sekarang kemana? Apakah dia sekarang selamat? Di alam barzah. Itu iman saya.
Jadi Bukan, orang pertanyaannya yang sudah apakah meninggal dia itu sekarang tidak selamat? ada itu dalilnya dalam Al-Quran yang mengatakan Selamat jangan mengira bagaimana? orang Dia lagi tidur di rumahnya sono. Kok selamat? Dia sudah menjadi orang mati. Barang siapa mengikuti ajaran orang mati, ia pun akan menjadi seperti itu. itu narasi dari Oten Oke, yang sekarang benci saya tanya kepada Anda. Islam. Nggak benar itu. Siapa yang memimpin dan menuntun Anda menuju kepada surga? Betulkah Nabi Muhammad? Sekarang Al-Quran hadis, sekarang itu pedoman hidup saya. Oke, berarti Selama Muhammad bukan berpegang pemimpin teguh Anda lagi? Al-Quran hadis. Itu adalah Rasulullah. Apakah dia pemimpinmu? Rasulullah. Ya, Oke, itu berarti adalah Anda junjungan dipimpin saya. oleh orang mati, betul? Nah, pertanyaan itu Nah, adalah tendensius. susah. Pertanyaan itu adalah Susah, tendensius. susah, Pertanyaan itu sulit. tendensius karena kebencian. Bukan kebencian, Bu. Saya itu Apa hanya pikir? bertanya, Apa hanya kamu mengikuti mengikuti orang logika mati? berpikir Anda. Betul. Apa kamu mengikuti orang mati pikir? Jangan Oke, membuat sekarang saya kebencian tanya orang atas sekarang. kata-kata kamu itu. Betulkah Muhammad pemimpinmu? Ya, itu junjungan kita. Saya Betulkah dia Muslim. pemimpinmu? Iya. Berarti Anda Dia dipimpin adalah oleh Muhammad? khalifah. Berarti Anda dipimpin oleh Muhammad? Itu adalah Berat. Ini pertanyaan saya simpel. Apakah Anda, saya. sebentar, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Yang bilang dipimpin orang mati loh ya. Saya tanya, Otaknya. apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Muhammad yang membawa agama Islam. Astaga, ditanya apa, jawabnya apa, sudah mulai pening, berat, saudara. Coba saya tanya satu kali lagi, apakah Muhammad adalah pemimpinmu? Iya. Apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Iya. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah wafat ya. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Ya sudahlah. Saya hanya berpesan. Tunggu. Ini teman saya ini ingin ngomong juga. Oke, silakan. Ganti pemain. Abang umur berapa, Bang? 27. Aduh, Bang, pakai kumis dulu, jenggot dulu, Bang. Nanti turun sebentar, Bang. Nanti kena ban. Aduh, kemarin udah kena ban kita. Aduh, semalam lagi asik-asik ngobrol dengan perempuan itu. Kena ban, tahu nggak omongannya apa? Anda ngobrol dengan orang di bawah umur. Iyalah nih TikTok nih. Iya, TikTok ini teman-teman ada error-errornya, ada sakit-sakitnya. Kalau dia baca seperti anak-anak, dibilang anak-anak. Memang berat ini.